Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Unaldi dengan NIM 452101 dengan studi metodologi studi Islam. Yang di sini pertanyaan pertama, sifat dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam. Jadi yang pertama itu agama bersifat toleran. Toleran di sini mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Yang kedua itu agama bersifat pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Yang ketiga itu agama bersifat tidak memaksa. Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dalam beragama atau menganut kepercayaan tak boleh memaksa manusia lainnya untuk masuk ke agama kita, Islam maksudnya. Tidak ada, karena di dalam agama tidak ada yang namanya paksaan dalam menganut agama. Yang keempat itu agama bersifat saling menghargai. Maksudnya di sini menghargai dalam segi perbedaan, menghargai sikap toleransi seperti menghargai umat beragama berbeda dengan kita. Itu yang dinamakan menghargai perbedaan. Yang kedua itu kesimpulan yang materi yang saya dapat yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya merupakan suatu upaya nilai-nilai Islam ke dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya ilmu pengetahuan. Dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dapat kita ketahui dengan jelas bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan. Karena bukan hanya mengatur tentang masalah ibadah semacam sholat, puasa, zakat, dan atau mengurus jenazah lainnya. Itu realisasi Islamisasi. Jadi ilmu pengetahuan menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari levelisasi pendekatan aksiologis, pendekatan internalisasi nilai-nilai. Jadi Islam dan penerapan prinsip seperti tauhid melakukan pendidikan Islam atau pendekatan. Jadi penerapan nilai-nilai Islam dan penerapan prinsip tauhid dan pendekatan melalui pendidikan merupakan pendekatan yang mencakup idealis atau realistis. Bila ini bisa diwujudkan, insya Allah akan muncul bangunan ilmu pengetahuan yang membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia dan seluruh alam. Yang ketiga itu materi yang saya kuasai yaitu tentang klasifikasi atau pengelompokan keilmuan dalam Islam. Pengelompokan merupakan suatu proses ilmu-ilmu keislaman berdasarkan metode pendekatan yang ada, seperti ada 3 klasifikasi yang dimiliki ilmu tersebut. Yang pertama seperti bayani. Bayani di sini maksudnya metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab atau Al-Quran yang melahirkan yang namanya usul fikih atau tafsir. Yang kedua itu irfani, yaitu pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak atau menjelaskan pengalaman spiritual.
Yang ketiga itu terakil burhani, itu berpikir yang tidak didasarkan pada teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan logika. Mungkin hanya ini dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.